Shalom jemaat Tuhan. Seperti kita setuju bahwa Tuhan baik dalam segala musim hidup saya dan saudara, amin. Bahwa kesetiaannya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Seperti Engkau Bapa yang baik bagi seperti kepada setiap kami Tuhan. Seperti kami anak-anak-Mu di hadapan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk berkasih-kasihan dengan Engkau, memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau Yesus.
bersama-sama dengan Engkau Tuhan, memuji Engkau di tempat yang tertinggi, di tempat kemuliaan Engkau Tuhan, di tangan yang ajaib dan perkasa yang menyertai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita sama-sama katakan amin. Semua yang bersuka cita sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Amin. Bagi siapa? Siapa? Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah
sukacita saya persilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita sama-sama lagi memperkatakan firman ini, memperkatakan dalam hidup saya. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan saya, dan jalan saya bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan saya, dan rancangan Tuhan dari rancangan saya. Kami bersyukur Tuhan buat segala firman-Mu, kebenaran-Mu yang membawa kami berjalan lebih dari apa yang kami doakan ya Tuhan, lebih dari apa yang kami harapkan. Tapi ketika kami percaya di dalam Engkau, kami melihat Engkau menjadikan semua lebih baik, bahkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang mengherankan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
penyembahan di hadapan Tuhan. Setiap penyembahan yang sederhana di hadapan Tuhan. Sebab Yesus, Kau mengetahui sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Ada jalan keluar, ada jalan keluar. Lebih dari yang
kasih bagi setiap kami. Roh Kudus yang manis, merawat setiap kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Menolong setiap kami berjalan di dalam kebenaran Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya bahwa Engkau setia Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Bangkitkan imanmu di dalam Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Bahwa Kau setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Menserukan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung. Inilah seruan umatmu di hadapan Engkau Tuhan. Sempurkanlah telingamu bagi setiap seruan umatmu, anak-anakmu ya Tuhan. Amin. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Engkau. Sungguh kami bangga, kami bersyukur Tuhan.
karena Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Bahkan kami percaya Tuhan, sejak Kau memilih kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Kau berikan bagi kami Roh Kudus, Roh penolong bagi kami, yang memimpin kami ke jalan yang benar. Kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu di tempat ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami bersyukur, kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa memenuhi hati kami, hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada Tuhan di tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan kami, Kau keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sangat Kau kasih ini Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, ingatkan jemaat-Mu Tuhan, bahwa hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Untuk jemaat-Mu tetap memandang kepada Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, supaya kami tetap ada di hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan dalam keadaan masalah, persoalan apa sekalipun, tidak mengurangi kami untuk terus mengasihi Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Ingatkan jemaat-Mu kalau sudah lama meninggalkan Tuhan. Ingatkan jemaat-Mu Tuhan, kalau saat ini mereka berada dimanapun, di tempat yang tidak tepat, biar Tuhan menginsapkan mereka. Datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, Tuhan keselamatan itu. Kami percaya Bapa, Kau mengasihi jemaat Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang baik, yang begitu mengasihi jemaat besar, kecil, tua, muda, keluarga lepas keluarga, rumah-rumah tangga jemaat-Mu, bahkan seluruh kehidupan, mata pencarian, usaha, bisnis yang dikerjakan jemaat yang kami percaya Engkau Tuhan kami sumber hidup, sumber berkat itu, yang memberkati semua jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang membuat berhasil, beruntung apa yang mereka kerjakan, karena Tuhan Engkau pengharapan kami satu-satunya. Karena dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan yang pasti. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah hilang, karena kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kami setiap kehidupan kami, baik pribadi, baik keluarga, rumah tangga kami. Engkau sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Sekalipun mungkin saat ini doa-doa kami belum dijawab, tapi kami percaya Tuhan, jawaban daripada Tuhan adalah terbaik dalam hidup kami semuanya. Kami percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, di mana mungkin pada minggu-minggu ini ada jemaat Tuhan yang mau berlibur, mau berhari Natal, merayakan Natal di tempat-tempat di kota-kota lain. Kami menyerahkan mereka segala perjalanan lewat darat, lautan dan udara pun Tuhan sertai, tibakan dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bersuka cita berjumpa dengan orang-orang dikasihi. Dan biar juga mereka boleh Tuhan mengendalikan hidup mereka, karena tipu daya iblis sangat licik pada saat ini. Mereka boleh membuat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, sehingga jemaat-Mu lama-lama Tuhan meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka lebih memilih dunia daripada bersekutu dengan Tuhan. Ingatkan juga ya Roh Kudus jemaat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu jemaat-Mu yang juga mau datang ke kota Sorong ini untuk berlibur, untuk melakukan, merayakan prenatal Kristus, momen-momen yang indah bersama kami semua di tempat ini. Tuhan juga tibakan dengan selamat, hingga boleh berjumpa dengan sukacita bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, mungkin dalam segala pergumulan apapun yang mereka hadapi. Tuhan, Kau berkata, aku tidak pernah sekali-sekali pun biarkan-Mu dan meninggalkan-Mu. Tuhan ada bersama jemaat Tuhan dimanapun saat ini. Bangkitkan semangat mereka Tuhan, roh yang menyala-nyala curahkan bagi hidup mereka, untuk terus mereka merasakan bahwa Tuhan ada bersama mereka. Tuhan tempat perlindungan jemaat-Mu, kami percaya itu Tuhan. Apabila mungkin saat ini Bapa ada jemaat yang mengalami sakit, kami percaya Tuhan Yesus, baik di rumah maupun di rumah sakit, di dalam bilur-bilur-Mu ada obat yang manjur Tuhan, yang menyembuhkan mereka. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih perlindungan Tuhan yang nyata sungguh bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kemanapun jemaat berada kami percaya kuasa darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan untuk bungkus semua jemaat-Mu dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik,
Kami juga berdoa buat hamba-hambamu, anak-anak berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Terima kasih kalau Bapak tambahkan lagi usia mereka, biar di usia yang baru itu mereka boleh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan bagi hidup mereka, bahkan diberkati seluruh hidup mereka, baik dalam apapun mereka kerjakan. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena umur panjang Tuhan berikan bagi mereka, sukacita damai salam Tuhan memenuhi hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Kau Tuhan. Segala puji-pujian hormat syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Ya, mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami mengundang hamba-hamba Tuhan mungkin yang ada di tempat ini ya, beribadah, yang baru pertama kali beribadah, silakan angkat tangan saja. Ada? Ya, puji Tuhan. Ibu selamat datang bergabung bersama kami beribadah. Ada lagi? Iya, puji Tuhan ya, selamat beribadah ya Bu ya bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Wansen Wijaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Seperti pujian Tuhan. Tuhan mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kami harapkan Tuhan. Dengan cara-Mu yang heran dan ajaib Tuhan. Dan di waktu yang tepat ya Bapa. Engkau tidak pernah terlambat. Juga Engkau tidak pernah terlalu cepat ya Bapa. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat Tuhan bagi kami. Walaupun kadang-kadang kami merasa terlambat, kami merasa sudah hancur, sudah lewat apa yang kami harapkan, inginkan Tuhan. Kami mau yang baik apa yang menurut kami Tuhan. Tapi Tuhan memberi yang terbaik bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, karena keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami punya juru selamat seperti Yesus
yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tahu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini kalau kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kuasai hati kami, kuasai ruangan ini, kuasai tempat ini. Biar kiranya kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Karena hamba tidak ada artinya apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai bibir lidah mulut hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau kehendaki, supaya kami boleh menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya tepat pada waktunya. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita selalu berharap hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Amin. Siapa yang lebih baik dari tahun ini? Bisa lambaikan tangan. Mungkin yang usaha, kerjaan, yang pokoknya apapun Tuhan buat lebih dari tahun kemarin. Kalau saya kok tidak ya? Saya tahun ini terus terang saya kaget. Ya, selama puji Tuhan, minggu kemarin kita rayakan ulang tahun yang ke-19. Ternyata sama, saya pun baru 19 tahun di Sorong ya. Berarti sama saya 2005. Di Sorong tadi saya hitung-hitung 2005, tapi kan 2005 sudah dihitung dong. 2005, 6, 7, 8 sampai 2023 berarti 19 tahun. Selama 19 tahun, baru tahun ini saya kaget-kaget. Di awal tahun minus. Jadi bukannya profit. Ya saya tidak tahu, mungkin pada Bapak Ibu Saudara yang ada sama juga dengan saya, tapi biasanya akhir tahun itu ya dengan penuh sukacita udah mulai menghitung, wah puji Tuhan nih dapat bonus kan selama setahun ini selesai akhir tahun, nanti tahun depan dapat bonus. Tapi kalau minus ternyata saya ada bicara dengan beberapa teman kan yang kenal sama, banyak juga yang teriak, dia bilang iya Pak. Dan bukan bisnis ini aja, bisnis makanan sekalipun minus. Saya kaget-kaget, seperti Pizza Hut, di apa semua pada teriak juga. Starbucks juga siap-siap mem-PHK berapa ribu orang itu. Ya. Nah, biasanya di akhir tahun ya, itu tiap-tiap hampir banyak perusahaan seperti saya juga, seperti Pak Ronald juga pasti, atau pengusaha yang lain, kita bikin goal setting ya, goal setting untuk tahun depan. Sama seperti tahun lalu, akhir tahun lalu saya buat goal setting untuk tahun ini. Kita punya target sekian-sekian. Ternyata di bawah target. Di bawah target. Ya. Tapi seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Jadi saya percaya, ya saya mengimani amin ini, di Desember ini, di akhir tahun ini, saya akan menjadi plus. Amin. Ya, dulu saya ingat sekali waktu saya bergereja di tempat yang lama di GKPB, saya selalu statement, saya bilang itu saya seringkali saya ulang-ulang. Saya bilang, kalau hari ini toko saya sepi, besok pasti rame. Ya, walaupun kenyataannya belum tentu itu, tapi kan nggak mungkin sepi terus, ya kan? Atau juga sebaliknya, rame terus, ya kan? Nggak mungkin juga. Jadi kalau rame terus, ya kasihan juga yang kerja juga kecapean juga, sama yang usaha juga. Jadi nggak ada istirahatnya, kapan istirahatnya, bener nggak? Tapi waktu-waktu sepi itu ya digunakan untuk
mungkin rapi-rapi barang atau cek apa yang mesti kita jangan lakukan. Tapi saya selalu imani itu. Saya bilang hari ini sepi, besok pasti ramai. Nah itu juga yang saya imani amin sama orang-orang saya. Hari ini rugi, besok pasti untung. Amin. Nah, saya mau tanya, siapa yang di sini merasa sebagai anak-anak Allah? Mungkin bisa lambaikan tangan. Yang merasa anak-anak Allah. Yang tidak merasa anak-anak Allah tidak usah angkat tangan. Wih, ternyata banyak yang belum angkat tangan. Satu kali lagi saya mau tanya, siapa yang disebut anak-anak Allah? Bisa lambaikan tangan? Nah, yang bukan merasa anak-anak Allah angkat tangan? Loh, tadi yang anak Allah angkat tangan, terus ada yang tidak angkat tangan. Terus saya tanya yang bukan anak Allah juga tidak ada angkat tangan. Maunya apa? Ya. Kita buka Matius 5 ayat 9. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara ya. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Benar gak? Ya, saya puji Tuhan tanggal 28 November ya kalau nggak salah kemarin, saya lihat hampir full juga yang sudah ikut FA. Wow, saya bilang luar biasa ya. Ya, saya bersyukur, saya juga lebih dari 10 tahun sudah bergereja di tempat ini. Saya juga banyak diberkati, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga banyak diberkati. Saya juga bersyukur punya Bapak Gembala seperti Pak No ini, yang saya juga menyadari dan tahu bahwa Pak No juga bukan orang sempurna, ya masih banyak kekurangan. Seperti saya juga, seperti kita semua yang melayani ini juga. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ya dalam keadaan apapun, baik sehat maupun sakit, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah, ya. Dan itu bukan buat bukan kepentingan Tuhan. Baik kita percaya atau tidak percaya, baik kita mau sembah dia atau tidak, dia tetap Tuhan. Amin. Yesus tetap dimuliakan. Yang untung ataupun rugi itu kita sendiri. Ya, kemarin juga diberkati, Leon juga di doa malam itu. Artinya saya juga menyadari, ya, saya juga mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang melihat saya juga baru tampil lagi di akhir tahun ini. Memang waktu itu saya yang minta sama Pak Gembala, saya bilang mungkin saya mau istirahat dulu. Saya mau akui, saya jujur, saya katakan itu salah. Keadaan apapun juga, walaupun kita sakit, mungkin kita kecuali benar-benar kita sudah tidak bisa jalan, ya. Nah, tahun lalu saya kena saraf kejepit. Nah, saya mau kesaksian dulu. Di mana waktu itu tiba-tiba saya bangun pagi, kaki saya ini di bagian dengkul ini nyeri luar biasa, sakit sekali. Dan makin sore makin malam itu sakitnya luar biasa. Saya jangankan jalan jauh, saya jalan ke depan aja ini sakit sekali, saya nggak tahan. Sampai saya udah berobat kiri kanan, tidak ini, akhirnya dokter Baresman anjurkan saya untuk saya ke Jakarta MRI, karena di sini memang belum ada MRI, ronsen juga terbatas. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Itu juga luar biasa. Biasanya yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, namanya BPJS kalau dipindahin dari satu daerah kan 3 bulan, benar ya. Nah, puji Tuhan karena istri saya punya teman gereja, dia bisa urus itu 1 bulan, bahkan tidak 1 bulan. Akhir Agustus diurus, tanggal 1 September sudah bisa berlaku. Tanggal 2 September saya ke dokter dan dokter bilang ini saya ada lumbal 3-4 saya pecah. Kemudian pecahannya itu nindis saraf saya. Akhirnya dia bengkak. Jadi saya sering rasakan sakit. Caranya itu bisa disuntik.
disuntik sarafnya supaya dia kempes, dia matikan, jadi tidak sakit lagi. Saya tanggal 2 saya ke dokter, tapi minggu depan saya mau cuti. Waduh, berapa lama dok? 3 bulan. Saya langsung acting. Aduh dok, tolong dok, saya udah nggak tahan nih, sakit sekali. Saya bilang. Akhirnya dokter lihat hitung-hitung, oke, tanggal 7 disuntik tindakan. Sejak hari itu, tanggal 2 sampai hari H tanggal 7 itu, tensi saya naik. Tensi saya naik. Ternyata benar, itu ada pengaruhnya. Mungkin saya takut, bisa bayangin Bapak Ibu Saudara, saraf mau disuntik. Mungkin kalau urat masih bisa kelihatan-kelihatan ya, ini urat masih besar-besar, saraf. Sampai hari H-nya itu, jarumnya kecil, panjang, tipis. Baru ada layar monitor itu. Kemudian sudah di anestesi, sudah disuntik, sudah dibius, tapi masih rasa. Dokternya bilang, nanti kalau disuntik, rasa nyetrum kasih tahu. Begitu ditusuk, au, gimana? Sakit dok. Dicabut, dipindahin tempat lain. Tusuk lagi, au, gimana? Sakit dok. Sampai berapa kali, au, aduh, nyetrum dok, nyetrum. Baru dikasih obatnya. Nah, puji Tuhan, singkat cerita, ya sudah sembuh. Nah, tahun ini, beberapa bulan yang lalu waktu itu, saya memang ada wasir, ya sudah 26 tahun dari saya waktu sales di Jakarta, mungkin karena sering naik motor, panas gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata waktu itu juga saya udah saksikan juga di FA, Natal FA ini. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang BAB, yang biasa sampai jangan. Itu bisa menyebabkan wasir. Juga kalau bisa jangan terlalu lama nongkrong. Dulu kan baca koran, sekarang kan main HP biasa itu, sampai semutan ya. Sebenarnya itu sama seperti varises, dokter bilang. Jadi kalau varises itu yang di kaki, kalau wasir itu di bagian anus. Nah, saya mau saksikan setelah operasi, saya pikir bulan Mei akhir, anak saya merit tanggal 1 Juli. Saya kira sudah sembuh. Saya tanya, dok, ini berapa lama proses penyembuhan biasa? Paling 2 minggu. Dia bilang, oh puji Tuhan, aman. Saya hitung-hitung ya mungkin 1 bulan lah. Ternyata sampai hari H-nya itu juga belum sembuh benar. Tapi saya mau berdoa, minta Tuhan supaya saya bisa menjalankan resepsi pernikahan anak saya itu dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan dengar. Tapi 1 hari sebelum resepsi, tanggal 30 Juni, besok tanggal 1 Juli, sore habis makan, agak malam saya mau buang air. Begitu saya BAB, maaf kata, bukan kotoran yang keluar, darah. Sampai lemes. Akhirnya kita rencana waktu itu mau meeting untuk acara besok anak saya. Saya udah pucet muka saya. Kakak saya tanya kenapa, saya ceritain. Akhirnya kita nggak jadi meeting. Ya udah, saya doain buat kamu. Kakak saya berdoa, kakak saya juga pendeta di Jayapura. Akhirnya ya udah kamu istirahat aja deh. Saya istirahat, saya minum air putih lagi cukup banyak. Saya sambil berdoa, puji Tuhan. Mau ke belakang lagi, saya juga sakit takut-takut, tapi puji Tuhan bisa keluar kotoran, walaupun juga masih ada darah sedikit. Nah, yang paling saya takutkan itu, biasanya saya kalau pagi sebelum sarapan, memang saya biasa ke belakang, BAB dulu. Kemudian saya sarapan, habis itu BAB lagi. Nah, hari itu mau persepsi pemberkatan jam 10, resepsi pernikahannya jam 12. Pagi-pagi, ya sebelum sarapan saya ke belakang BAB. Kemudian saya sarapan pun saya takut, saya nggak makan banyak-banyak, saya ambil sedikit. Puji Tuhan aman. Aduh, saya berdoa terus mudah-mudahan ini. Kalaupun misalnya mau ke belakang, ya sebelum pemberkatan lah. Tapi nggak ada rasa ternyata. Puji Tuhan akhirnya pemberkatan berjalan lancar.
Kemudian selesai itu kita langsung buru-buru juga ke restoran, resepsi. Puji Tuhan, mungkin karena senang, sukacita dan sebagainya, ketemu keluarga, saudara, teman-teman segala macam, semua berjalan lancar. Sampai saya tidak merasa tidak makan, sampai selesai resepsi, baru saya rasa lapar sekali. Karena memang cuma pagi-pagi makan sedikit saja. Sudah habis sore, akhirnya saya makan sedikit, akhirnya sorenya itu berasa lagi setelah selesai semua. Saya ke belakang lagi, masih ada darah juga. Tapi satu hal bahwa semuanya itu lancar, Tuhan tolong. Sampai sebelum hari H, istri saya bilang, udah saya bikinin aja bantal donat. Mungkin ada yang tahu yang kalau biasa buat orang yang kena wasir itu di tengah-tengahnya bolong. Dibikinin warna putih. Saya bilang jangan, nanti bikin malu aja. Saya bilang nanti orang jadi pusat perhatian itu. Akhirnya ya puji Tuhan, semuanya boleh berjalan lancar, itu semua karena Tuhan. Nah, satu lagi, saya mau jual ruko. Kemarin itu sebenarnya udah mau transaksi jadi, yang ruko di sebelah BCA. Tapi karena satu dan lain hal, batal. Kemarin, tanggal 2 Desember kemarin, hari Sabtu, saya lagi renang. Saya sekarang, ya karena ini saya, mungkin ada bapak ibu saya, selain saya diet juga saya renang. Mungkin bapak ibu saudara yang di atas usia 40 tahun, saya anjurkan juga renang, itu paling bagus. Nah, waktu saya renang tanggal 2, saya lihat WA, Pak, rukonya sudah laku. Karena memang itu saya sudah turunin sebelah BCA. Belum, saya bilang, kenapa, ada minat kah Bu? Akhirnya dia bilang, iya ada yang mau gitu. Singkat cerita, tanggal 7, tanpa dilihat rukonya, langsung dikasih DP. Saya ingat, kok bisa pas? Waktu saya kena saraf kejepit itu, tanggal 2 ke dokter, tanggal 7 ditindakan. Ini juga tanggal 2, tanggal 2, ada yang tanya ruko, tanggal 7. Saya bilang, kalau kita mau jual ruko atau apapun juga, sebenarnya carinya cuma satu kan, sebenarnya kan gampang. Tapi ternyata kenyataannya nggak gampang, ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Jadi saya mau sharing ini juga. Blessing of peace. Ya, ada lagu pujian waktu anak sekolah minggu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia apa? Tentu binasa. Tapi cari Yesus yang penuh cinta, damai. Penuh cinta damai, penuh cinta kasih. Nah, saya mau sama seperti tema kita Blessing of Peace. Kalau kita lihat waktu ada orang yang dipanggil Tuhan, apa? Rest in peace. Ternyata bukan hanya waktu kita masih hidup, peace itu perlu. Amin. Nah, tadi dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Dia akan disebut anak-anak Allah. Waktu itu pernah Bapak Gembala juga sampaikan supaya kita membawa damai. Dan saya pikir kita nih sebelum berdamai dengan orang lain, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Ya, pertama kita pasti dengan Tuhan ya, dengan Tuhan dan dengan diri sendiri baru orang lain. Ini saya juga dapat hikmat waktu saya di Jayapura, saya disuruh bawa sharing, saya sampaikan ini. Ada berapa macam kasih? Kan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pertama pasti ya, kita kasih Tuhan. Kedua, kita kasih sesama seperti diri kita. Kalau diri kita sendiri belum damai, bisa gak kita damai dengan orang lain? Saya rasa sulit ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pasti lihat berita apa yang terjadi. Hampir tiap hari ada apa? Bunuh diri.
Kemarin yang lebih tragis. Anaknya main sepeda, nyenggol anak temennya. Dipukul, ditendang, diangkat, dibanting. Ini namanya apa? Sakit jiwa. Amin. Hari-hari ini memang bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah, ya. Hari-hari yang jahat. Seperti tadi Ibu Koni juga berdoa. Saya tahu ini bukan hari-hari yang biasa-biasa saja, yang baik-baik saja. Seperti tadi saya bilang, statement saya. Kita berharap hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Kita tidak tahu. Saya kemarin waktu Natal FA, saya kasih ilustrasi. Kita nih seperti sudah mau keluar dari pintu tahun 2023. Kita keluar dari pintu tahun 2023, kalau Tuhan izinkan, kita buka pintu tahun 2024. Apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Kita tidak ada yang tahu. Sekarang yang jadi masalah, kita sudah damai belum sama diri kita sendiri? Kita sudah damai belum dengan orang-orang terdekat kita? Suami, istri, orang tua, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman sepelayanan kita. Saya mau katakan, ya, kalau kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan dendam, kita menyimpan amarah, kebencian, dan lain sebagainya, yang rugi kita, bukan orang lain, bukan orang yang kita benci, bukan orang yang kita kesel, bukan orang yang kita marah. Mungkin orang itu tidak tahu kita lagi kesel dan segala macam. Kita itu ada ilustrasi seperti apa? Kita bawa barang busuk, kita bawa terus, kita bawa sampah. Kita bawa kemana-mana. Akhirnya yang sakit siapa? Bukan orang lain. Dia mah mungkin happy-happy aja, dia ketawa-ketawa. Kita. Makanya mari lepaskan pengampunan. Mari ikan damai sukacita. Saya mau kasih tahu, ini juga pernah saya sampaikan. Justru orang-orang terdekat kita, coba perhatikan. Tetangga kita terutama. Kiri, kanan, depan, belakang. Dimanapun kita ada, kita tinggal, pasti dalam tanda kutip ada orang yang ngeselin, nyebelin, ya Pak John. Bahkan anak-anak anak-anak Tuhan sekalipun, bahkan orang-orang yang sudah melayani sekalipun, tidak jaminan. Saya mau katakan, bukan Bapak Gembala saya, bukan saya saja, bukan semua orang yang melayani ini, bukannya kita yang rajin ibadah itu, udah kita nih. Saya juga bilang sama istri saya bilang, saya bukannya orang sempurna, saya juga masih banyak kekurangan. Kalau kita sudah sempurna, kita mungkin sudah tumbuh sayap ini kiri kanan, sudah jadi malaikat, sudah terbang, sudah tidak ada di dunia. Di gereja, ini di bengkel. Apa? Bengkel. Ya. Bengkel apa? Untuk memperbaiki kekurangan kita. Seperti tadi saya bilang. Saya waktu itu saya pikir, aduh, mungkin ini saatnya. Saya sudah sekian lama, saya merasa, mungkin ini waktunya Tuhan, saya istirahat lah. Ya, hanya ini, saya sampaikan sama Pak Noh. Waktu saya dari Bogor, dari Jakarta, saya bilang, maaf Pak, saya boleh istirahat pelayanan dulu, saya bilang. Tapi ternyata saya yang rugi. Makanya waktu FA di tempat di Ibu siapa yang di Kavering Polri ya, saya bilang lagi, Pak Noh, saya pelayanan lagi deh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian saya lagi. Kalau saya nggak melayani, justru saya merasa bahwa saya makin sakit. Waktu saya aktif di pelayanan, waktu saya aktif ke gereja, saya malah sehat. Karena firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu juga damai, sukacita, kita saling mengasihi, kita nggak menyimpan dendam sama orang. Apalagi kita mau memasuki tahun 2024 ini, mari kita damai, suami istri yang mungkin masih suka ribut ya. Katakan bahwa jangan sampai matahari terbenam.
Nah, ini satu lagi, saya punya statement. Ini yang dari dulu saya bilang, terutama kepada anak-anak saya. Saya bilang, yang waras apa? Ngalah. Yang waras ngalah. Amin. Jadi kalau misalnya saya lihat anak-anak saya suka berantem, suka ribut, yang waras ngalah. Jadi kan nggak mau dong masa orang disebut nggak waras, ya kan? Nah, coba nanti bilang kiri kanan yang waras ngalah. Amin. Ya, jadi jangan kita marah-marah. Dan saya bilang apa yang terjadi itu di belakang kita. Paulus bilang apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku, tapi berlari-lari mengejar apa yang di depan kita. Yang hidup ini kan hari ini dan yang akan kita lewati. Ngapain kita mikir, oh dulu sih kita mikirin ya yang dia nyakitin kita, utang nggak bayar, ya kan, janji juga lupa, terus suka fitnah kita dan lain sebagainya. Itu kan masa lalu. Kalau kita mau diberkati, kita harus lihat ke depan. Kita lihat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bisa ditayangkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Perikopnya persaudaraan yang rukun. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang mau diberkati? Amin. Kita percaya ya, kalau kita hidup rukun, nggak ada kebencian, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam segala macam, kita lebih sehat. Amin. Kita diberkati. Berkat jangan cuma hanya pikir bahwa materi, bukan. Ya. Kalau kita bisa bangun pagi masih nafas, itu juga berkat. Amin. Kita bisa ke toilet ya, kita bisa buang air kecil, itu juga berkat. Bapak Ibu Saudara, jangan pikir loh, banyak orang yang sampai saat ini nih kencing aja, maaf susah, sampai bisa sampai nangis tuh. Begitu juga BAB ya. Berapa banyak orang yang takut, mau tidur takut. Dia pikir apakah dia masih bisa bangun? Ya. Belum tentu kita tidur, pasti jangan kita pikir bahwa semua itu biasa. Ya. Kita lihat di akhir tahun ini, berapa banyak ada teman kita, saudara kita mungkin yang sudah tidak ada bersama dengan kita. Waktu itu Pak No juga sampaikan, ya kan, ada beberapa teman-temannya. Jadi artinya apa? Tidak ada syarat yang tua duluan atau yang sakit duluan. Tidak ada jaminan. Orang biar sehat, biar olahraga, jaga makan dan sebagainya. Oh Tuhan bilang, check out, pulang. Gak bisa, Tuhan, tunggu Tuhan. Saya baru bisnis, saya baru nikah, saya baru senang-senang ini dengan anak saya. Tidak ada. Amin. Kita tidak tahu, tapi itu yang luar biasa. Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sudah siap mati? Siap atau tidak, kita harus siap. Kita tidak tahu berapa banyak mungkin di antara kita, apakah kita bisa melewati tahun 2023 ini? Tidak ada yang tahu. Apakah masih bisa ada di tahun 2024? Ya. Tuhan bisa pakai kita untuk orang-orang di sekitar kita menemukan Yesus melalui kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Orang bisa melihat kita sebagai anak-anak Allah waktu kita membawa damai. Jangan justru kita nih
membawa keributan, ya, membawa pertengkaran. Justru ada kita, waduh jadi rusuh, ya, bikin ada kita malah orang jadi nggak enak, nggak senang dan sebagainya. Kita bawa damai dimanapun kita ada, amin. Baik di tengah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di pelayanan kita, dimanapun kita ada, ya, tidak ada gunanya, ya, karena di sini disebutkan di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai, ya, di Yesaya 9 ayat 5. Kita bilang bahwa kita anak raja. Raja kita adalah Tuhan kita adalah Raja damai. Tapi kita nih pembawa keributan, pembawa pertengkaran, ada kita jadi ribut, jadi berantem dan segala macam. Justru mari kita masuki tahun 2024 ini dengan membawa damai, amin. Dan supaya juga diberkati tadi, balik lagi yang Mazmur 133 itu, ya. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya mau sampaikan, ya, kita punya musuh satu loh. Itu sudah terlalu banyak, amin. Kita mau kemanapun, ada dia, kita lah, ya, ada dia lagi ketemu, kita menghindar. Dan kita punya teman 1000 itu terlalu sedikit, amin. Saya juga banyak pengalaman di Sorong ini, yang dari karyawan yang harusnya saya pecat karena korupsi, saya tidak pecat. Saya pikir gini, kalau saya pecat, pertama, belum tentu dia bisa kembalikan uang yang dikorupsi. Kedua, pasti dia ceritain ke saya, keluar nih begini-begini ngejelek-jelekin saya. Jadi kan saya tambah musuh. Akhirnya justru dia keluar sendiri, saya malah kaget-kaget tuh. Sebenarnya saya memang mau keluarin, cuma akhirnya dia berhenti sendiri. Dan puji Tuhan, sekarang hubungan saya tetap baik. Dia juga masih suka belanja ke kita. Terus yang kedua juga, waktu saya di-cut untuk orderan saya sampai hampir tidak ada order. Sampai hampir saya mau menyerah di vendor. Saya sudah mau, udahlah Tuhan, mungkin udah saatnya saya udah nggak ini lagi. Tapi istri saya selalu diingatkan saya sering tulis status dulu waktu bukan kayak ini nih, waktu masih handphone yang zaman dulu tuh, BlackBerry ya. Saya suka bikin gambar itu berkat sekecil apapun syukurilah. Sampai saya benar-benar cuma bisa bayar gaji karyawan, ada keuntungan sedikit. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan sekarang sudah kembali, bahkan lebih lagi daripada waktu saya order itu. Dan hubungan saya juga tetap baik. Malah sampai terakhir begitu pas dia mau keluar dari Sorong, dia, terima kasih banyak Pak Wansen, Pak Sorong. Saya hubungan baik. Saya bilang, tidak ada gunanya kalau kita tuh menyimpan dendam, kepahitan, siapapun juga. Saya bilang, seperti besi menajamkan besi, apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada maksud rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ya seperti tadi juga lagunya, tepat pada waktunya, ya. Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Tapi mungkin saya mau koreksi sedikit di sini, tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Maksudnya Tuhan selalu jawab doa kita, tapi Tuhan jawabkan ya, tidak, dan tunggu. Tuhan pasti jawab. Nah, kadang-kadang kita mau apa yang
kita minta. Tapi Tuhan beri yang terbaik, tepat pada waktunya. Bahkan dikatakan di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kadang-kadang apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Tuhan tahu, ya. Bahkan kita nggak usah mengeluarkan kata-kata pun, waktu kita nangis, kita duduk di bawah kaki Tuhan, hanya air mata, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, syaratnya itu, mari kita masuki tahun 2024 ini dengan hidup rukun, dengan sesama kita, terutama kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri, terus kemudian dengan orang-orang yang sekitar kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan ada musuh, amin. Supaya apa? Berkat Tuhan tuh mengalir pada kita. Begitu juga, yang kedua juga, kita juga harus jangan pernah tinggalkan Tuhan. Alasan apapun, baik kita sehat maupun kita sakit. Ya, apalagi kalau kita sekarang ini masih sehat, terus kemudian kita udah malas-malasan, ogah-ogahan, banyak sekali alasan untuk kita tidak bisa datang ibadah. Ya, tapi terlalu banyak alasan untuk kita bisa bersyukur. Karena tadi saya katakan bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan di dalam kerugian sekalipun saya mengucap syukur. Amin. Karena kita datang ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa, kita pulang pun nanti tidak ada yang kita bawa. Amin. Jadi syukuri apa yang ada pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Yesus menjauh lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hambamu sudah selesai Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya kami mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan dengan membawa damai. Supaya kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Karena Allah yang kami sembah adalah Raja Damai. Biar akhirnya Tuhan, Engkau pakai kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, baik di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, berikut informasi seputar pelayanan sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong.
Kami mengundang semua jemaat yang bekerja di masing-masing bidang profesional untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi Senin 18 Desember 2023 tepat jam 5:15 pagi. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook gereja. Link ibadah untuk Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Bagi Bapak, Ibu yang terbeban dalam pelayanan doa dapat mengambil bagian dalam kubu doa setiap hari Senin tepat jam 4 sore di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Hadirilah ibadah worship night Jumat 22 Desember 2023 tepat jam 6 sore bertempat di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Ibadah Raya Minggu 24 Desember 2023 hanya dilakukan satu kali tepat jam 9 pagi bertempat di gereja House of Mercy Sorong di lantai 1 gereja. Ajaklah teman, keluarga, dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan minggu depan. Ibadah Raya Anak Minggu 24 Desember 2023 tepat jam 9 pagi bertempat di gereja House of Mercy Sorong di lantai 2 gereja. Ajaklah teman dan sahabat Anda. Kami informasikan bahwa sesuai dengan komitmen bersama seluruh jemaat Bethesda House of Mercy Sorong dalam upaya penyelesaian ruang ibadah lantai 2, maka setiap minggu ketiga bulan berjalan akan dikhususkan sebagai persembahan khusus pembangunan lantai 2. Gereja Bethesda House of Mercy Sorong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Irianti tanggal 17 Desember, Ibu Desi Bida Rombe tanggal 17 Desember, Saudari Fredes Nitamina Nainggolan tanggal 20 Desember, Adik Dwi Putri Sion Christmas Indriansyah tanggal 22 Desember. Berkat dan sukacita menjadi bagian kita semua. Demikian info sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kasih senyum kiri kanan dulu. Ini siklus yang sedang terjadi di minggu-minggu terakhir di bulan Desember, khusus di dalam jemaat. Kalau di tempat lain, biasa Desember itu orang buka tenda, ya, karena banyak kapal selam yang muncul. Tapi kita memang fenomenanya seperti ini. Minggu-minggu terakhir, apalagi minggu besok, Pak John dan keluarga mau berangkat nih. Belum lagi yang lain. Nah, tapi kita tetap bersukacita, amin. Ya, oke. Bapak Ibu, satu waktu 2018 saya diundang di salah satu gereja di Korea. Dan waktu kami mau beribadah, tiba-tiba ada teman yang ngajak, ayo kita ke lantai bawah. Saya bilang, bikin apa? Dia bilang, di sana ada baju bagus-bagus. Udah kita turun. Begitu masuk di bawah, ternyata beberapa menit kemudian nanti baru mereka buka apa semacam toko kecil itu. Nah, ternyata di tempat itu mereka jemaat itu mereka bawa baju-baju mereka yang masih baik, tapi mereka sudah tidak mau pakai, entah karena mode, entah karena sudah lebih gemuk gitu ya. Lalu mereka taruh di situ. Untuk siapa saja mau beli boleh dengan harga yang murah dan itu dipakai untuk pelayanan. Saya punya kerinduan untuk itu. Jadi nanti besok kalau kita sudah di atas ada satu ruangan khusus kita akan bikin untuk di situ. Jadi Bapak Ibu kalau pengen baju baru, ingat baju lama, itu kan. Nah, jangan kemana-mana, taruh aja di situ. Nah, besok ini Bapak Ibu saya mengajak kita semua. Bapak Ibu yang punya baju yang masih baik, ya, bukan baju bekas yang robek, bukan. Baju yang masih baik, tapi Bapak Ibu sudah tidak mau pakai. Ya, entah kenapa, saya tidak tahu. Ya, mungkin bosan atau apa kayak gitu. Daripada simpan di rumah tambah berat kas, itu lebih baik bawa ke sini.
Saya sudah siapkan saya punya. Jadi besok nanti kita pajang di depan di situ. Saya minta Leon sama Pak Billy untuk beli hanger, kita mau pajang di depan situ. Kita memberkati orang-orang di sekeliling atau juga mungkin di jemaat ada yang memerlukan. Apabila pas, ya. Saya pikir ini yang badan-badan kayak saya di sini sedikit saja gitu ya. Tidak sebanyak yang badan-badan yang ideal. Nah, saudara, kita akan menjual dengan harga murah dan uang itu juga kita pakai untuk pelayanan misi. Ya. Jadi Bapak Ibu punya baju-baju yang di rumah yang sudah tidak mau dipakai lagi, jangan disimpan. Cara untuk mendapatkan baju baru, kasih keluar baju lama. Amin. Ya iya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapat satu pengertian yang baru. Apa yang kita lakukan di setiap bulan Desember, khususnya di dalam Natalan. Untuk Natal Jemaat tanggal 5, tim musik, ibu-ibu, anak-anak sekolah minggu, bahkan remaja, mereka siap mempersiapkan diri untuk memberikan satu pentas perform. Intinya kan mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Padahal momen yang kita buat pada waktu itu adalah dalam tanda kutip, mari kita kasih stripnya dia, Natal Jemaat. Kan Natal untuk jemaat. Jadi kita buat sedemikian rupa itu kesiapannya itu untuk Natal jemaat. Ada yang salah? Memang tidak yang salah. Lalu kemudian tanggal 25 Desember yang seharusnya kita merayakan Natal yang benar-benar Natal, kita ibadah biasa aja. Kita ibadah seperti ibadah biasa aja gitu. Padahal refleksi kita setahun untuk merayakan Natal kan 25 Desember, bukan Natal jemaat. Nah, saya rubah. Ya. Jadi saya mau bilang begini, besok tanggal 25 Desember itu kalau Bapak Ibu tidak datang, Bapak Ibu paling rugi. Kenapa? Karena saya bilang sama anak-anak, ayo kita perform lebih lagi daripada Natal jemaat. Dan mereka mempersiapkan luar biasa. Saya lagi tunggu yang bapak-bapak sama ibu-ibu ini. Ya, saya lagi tunggu ini seperti apa gitu. Artinya gini, betul-betul kita joy, kita berikan untuk Tuhan. Tepat pada waktu kita sepakat tanggal 25 Desember itu. Ya. Jadi ibadahnya bukan ibadah seperti ibadah minggu ya, tapi memang ibadah yang luar biasa. Artinya betul kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Cuma 1 tahun 1 kali. Ya. Jadi nanti tanggal 25 Desember pas hari Senin. Saudara hadir di tempat ini dan kita menikmati suasana sukacita dengan Tuhan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau kudus Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord.
kami, Ibu Remi Markus. Kami percaya Tuhan, kalau Ibu Remi Markus boleh berada di sini, itu karena Engkau Tuhan yang membawanya kemari. Biar kiranya untuk minggu-minggu berikutnya Ibu Remi Markus juga boleh bersama-sama dengan kami beribadah ya Bapak. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan bagi Ibu Markus, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban atas pergumulan apa yang dialaminya. Biar kiranya Engkau memberkati, menyertai Ibu Markus dan keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kalau kami sudah diberkati, mari kita angkat persembahan kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang daripadamu. Sebentar kami juga akan memberi, biar kiranya Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Kami imani dan amini bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, yang bersuka cita dan diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.